Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo. Pada video pembelajaran matematika kali ini akan saya lanjutkan latihan soal penilaian akhir semester. Pada video sebelumnya saya sudah membahas latihan soal PAS ini nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan pada video kali ini akan saya lanjutkan, di mana yang akan saya bahas adalah soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Namun sebelumnya selalu saya ingatkan, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam pandemi virus corona ini selalu mengajarkan kita bahwa setiap manusia selalu menjaga kebersihannya. Selain itu, selalu gunakan masker apabila mengharuskan kalian untuk keluar rumah, dan jangan lupa social distancing atau jaga jarak. Dan sekali lagi, kalau memang tidak ada hal yang mengharuskan kita keluar rumah, maka lebih baik untuk di rumah saja. Baik, saya lanjutkan untuk pembelajaran daring matematika kali ini. Latihan soal PAS yang akan saya jelaskan adalah soal nomor 11. Langsung saja, yaitu dalam suatu acara pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dengan 8 peserta. Banyaknya cara pemilihan tersebut adalah, ini memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 kandidat yang tersedia. Nah, cara menjawabnya gimana? Ini sudah jelas bahwa ini adalah contoh dari permutasi R elemen dari N elemen. Artinya ada 8 kandidat, kemudian dipilih 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Pemilihan yang menggunakan jabatan kita tahu itu adalah contoh dari permutasi. Nah, sehingga banyaknya cara pemilihan tersebut adalah 8P3. Kandidatnya ada 8, kemudian yang dipilih 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga tinggal kita hitung saja, berarti 8P3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial. Selanjutnya berarti 8 faktorial kemudian dibagi 8 kurangi 3 itu 5 faktorial. Maka tinggal dijabarkan saja, 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini bisa kita bagi 5 faktorialnya sehingga hilang 5 faktorialnya, maka tinggal 8 kali 7 kali 6 sehingga menghasilkan jawaban 336. Kemudian soal nomor 12. Dalam suatu kegiatan rekreasi, Andi, Bambang, Covid, dan Dani, berarti ada 4 orang, akan berfoto bersama artis yang kebetulan berada pada lokasi yang sama. Pertanyaannya adalah banyaknya susunan berfoto jika si artis selalu di tengah adalah. Nah, untuk menjawabnya kita coba ilustrasikan kemungkinan posisi berfoto. Kemungkinan yang pertama, nah ini kemungkinan yang pertama, Andi, Bambang, kemudian sang artis yang kita nggak tahu namanya, kemudian Covid, dan Dani. Kemudian kalau kita lihat kemungkinan yang kedua, nah Bambang, Andi, artis, Covid, dan Dani. Bambang dan Andi hanya berpindah tempat dari posisi yang pertama. Nah, pada posisi yang kedua ini sudah
berbeda dengan posisi yang pertama, walaupun Bambang dan Andi hanya berbeda tempat atau berpindah tempat. Kemudian kemungkinan yang ketiga, Bambang, Andi, artis, Dani, dan Covid. Nah, ini yang berpindah tempat dari posisi yang kedua adalah Dani dan Covid. Nah, ini silakan kalian data secara manual, itu akan menjawab banyaknya susunan berfoto. Karena artisnya selalu di tengah, maka artis ini tidak akan berpindah tempat. Nah, maka kemungkinan yang selanjutnya ini saya tulis dan seterusnya. Karena apa? Kalau kita data secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, contoh dari berfoto itu adalah penerapan dari permutasi n elemen. Kenapa permutasi n elemen? Karena ada 4 orang, kemudian yang berpindah tempat adalah 4 orang tersebut. Artis ini kita anggap tidak ada karena tidak berpengaruh pada kemungkinan posisi berfoto. Artisnya selalu di tengah. Sehingga jawabannya adalah NPN atau N faktorial. Karena yang berpindah tempat ada 4 orang, berarti 4 faktorial. Sehingga tinggal kita operasikan saja. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 24. Jadi kalau ini kita data secara manual, maka ada 24 posisi berfoto yang berbeda. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah 24. Kemudian saya lanjutkan contoh soal atau nomor 13. Dari angka 3, 4, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Pertanyaannya adalah banyaknya bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500. Ini pada video sebelumnya ini sudah pernah muncul keluar, hampir mirip, hanya saja di sini syaratnya ditambahi, yaitu bilangan yang terbentuk nilainya kurang dari 500. Nah, kalau kita secara logika, karena angka yang disediakan itu 3, 4, 6, 7, dan 8, maka bilangan yang kurang dari 500, di mana bilangannya terdiri dari 3 angka, atau bisa kita sebut bilangan ratusan, itu nanti akan terbentuk 300-an dan 400-an. Ya, karena di sini tidak disediakan angka 1 dan 2, maka 100-an dan 200-an kita eliminasi. Nah, sekarang secara lebih lengkap cara menjawabnya seperti apa? Maka kita sediakan saja kotaan seperti biasa. Karena ada 3 angka, berarti kita sediakan 3 kotak. Nah, cara mengisinya mulai saja pada digit pertama atau digit ratusan. Bahwa kita ketahui tadi bilangan yang terbentuk itu tadi adalah 300-an dan 400-an. Sehingga pada digit pertama angka yang boleh menempati adalah angka 3 dan 4. Atau ada 2 angka. Duanya kita taruh pada kotak. Nah, kemudian kita pilih salah satu angka saja dari 3 dan 4. Kalau di sini saya pilihnya adalah angka 4. Kalau angka 3 yang kita pilih berarti ya tidak masalah. Ya. Angka 4 yang saya pilih berarti nanti contoh bilangan 3 angka yang terbentuk adalah 400-an. Sehingga pada langkah berikutnya saya ilustrasikan 400 sekian. Ini ada 2 digit yang belum kita tentukan, yaitu digit puluhan dan digit satuan. Nah, maka pada yang selanjutnya kita memilih digit puluhannya.
angka apa saja dari 3, 4, 6, 7, dan 8 yang boleh menempati pada digit puluhannya. Maka karena di sini 3 angkanya adalah berbeda, sehingga angka yang boleh menempati pada digit puluhannya selain angka 4, yaitu angka 3, 6, 7, dan 8, atau ada 4 angka. Nah, 4 angka ini kita taruh pada kotaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya kita pilih salah satu dari 3, 6, 7, dan 8. Di sini saya memilihnya adalah angka 8. Berarti nanti bilangan yang terbentuk, contoh bilangan yang terbentuk adalah 480 sekian. Nah, pada langkah terakhir kita tinggal menentukan digit satuannya. Angka apa saja yang boleh menempati. Karena angka 4 dan 8 sudah digunakan, maka pada digit satuannya yang boleh menempati adalah angka 3, 6, dan 7, atau ada 3 angka. Sehingga setelah ketiga kotaan ini terisi, maka banyaknya bilangan kurang dari 500. Angka-angka yang berada di kotak ini tinggal kalikan saja, atau 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24 bilangan. Kemudian soal nomor 14 ini masih sama dengan soal nomor 13. Kita lihat saja dari himpunan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Titik-titik ini tidak kami tulis karena terlalu panjang kalau ditulis semuanya. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Bilangan yang terdiri dari 2 angka itu sama saja bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu contohnya apa? Ya 11, 12, 13, sampai nilai tertingginya adalah 99 ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk tanpa ada angka yang kembar. Artinya angkanya tidak boleh berulang atau angkanya berbeda, sama halnya pada soal nomor 13 tadi. Nah, cara menjawabnya kita gunakan 2 kotak, karena di sini yang ditanyakan adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka atau bisa disebut dengan bilangan puluhan. Kita sediakan 2 kotak. Nah, sekarang cara mengisinya, digit pertama dulu atau digit keduanya. Untuk soal-soal yang semacam ini, itu cara mengisinya tidak harus pada digit pertama terlebih dahulu, tergantung dari pertanyaannya. Pada soal nomor 14 pertanyaannya adalah banyaknya bilangan ganjil. Kalau kita lihat bilangan ganjil, cirinya adalah pada satuannya itu adalah ganjil. Sehingga pada soal nomor 14 ini yang kita isi terlebih dahulu, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah digit satuannya. Nah, digit satuannya yang boleh mengisi angka apa saja, yaitu angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, atau ada 5 angka. Nah, kemudian sama kita ambil salah satu angka dari 1, 3, 5, 7, dan 9 sebagai contoh bilangan yang terbentuk. Nah, di sini saya mengambil contoh angka 9. Berarti nanti angka yang terbentuk itu adalah 19, 29, 39, dan seterusnya. Itu angka-angka genap. 49, 59, dan seterusnya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kita mengisi pada digit puluhannya. Angka apa saja yang boleh mengisi pada digit puluhannya? Karena angka 9 sudah digunakan, maka angka yang boleh ngisi pada digit puluhannya kecuali 9 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga ada berapa? Yaitu ada 8 angka. Maka setelah kotak terisi semua, tinggal kita kalikan saja 8 kali 5 sama dengan 40 bilangan.
Jadi nomor 14, bilangan yang terdiri dari 2 angka ganjil yang berbeda atau angka yang terbentuk tanpa ada angka yang kembar itu ada 40 bilangan. Yang selanjutnya contoh soal nomor 15. Dalam suatu rapat terdapat 6 orang pejabat akan duduk pada 6 kursi yang disusun secara melingkar. Banyaknya cara ke-6 pejabat tersebut duduk di kursi yang tersedia adalah, nah, cluenya adalah duduk secara melingkar. Duduk secara melingkar itu merupakan contoh dari permutasi siklis. Ada 6 pejabat, ada 6 kursi, maka jawabannya tinggal 6 permutasi siklis atau 6 min 1 faktorial, sehingga sama saja 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka jawaban akhirnya adalah ada 120 cara ke-6 pejabat tersebut duduk mengelilingi 6 kursi yang melingkar. Kita lanjutkan soal nomor 16. Ada 8 orang dalam ruangan yang belum saling kenal. Bila mereka ingin berkenalan dengan berjabat tangan pada setiap orang, maka mereka bersalaman sebanyak, nah, berjabat tangan ini adalah contoh dari kombinasi. Maka secara sederhana saja 8 orang dalam satu kali jabat tangan itu melibatkan 2 orang, berarti jawabannya adalah 8C2 atau sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal kita operasikan saja, berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 itu 6 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian 8 faktorialnya kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena yang pembaginya ada 6 faktorialnya, tidak perlu dijabarkan sampai kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, karena nanti 6 faktorialnya bisa dibagi dengan 6 faktorial dikali, nah ini 2 faktorialnya kita jabarkan menjadi 2 kali 1. 6 faktorialnya bisa kita coret, maka tinggal 8 kali 7 itu 56 dibagi 2 berarti sama dengan 28. Sehingga nomor 16 jawabannya adalah 28 jabat tangan yang terjadi dari 8 orang yang tidak saling kenal. Kemudian kita lanjutkan contoh soal nomor 17. Suatu tim basket memiliki 8 pemain. Nah, ini ada 8 pemain, di mana kita tahu dalam satu tim basket itu yang main hanya ada 5 orang. Nah, pertanyaannya adalah pelatih dapat membentuk variasi tim sebanyak, nah, penentuan tim dari pemain yang tersedia itu juga merupakan contoh dari kombinasi. Jawabannya adalah 8C5, karena ada 8 pemain, dalam satu timnya ada 5 pemain. Nah, ini nanti berbeda lagi apabila timnya bukan tim basket melainkan tim voli, berarti 8C6 sama dengan, tinggal kita operasikan saja, berarti 8C5 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial, sehingga 8 faktorial dibagi 8 kurangi 5 faktorial itu 3 faktorial dikali 5 faktorial, kemudian 8 faktorialnya kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena ada pembagi yang 5 faktorialnya sama, maka bisa kita coret. Kemudian 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1, berarti 6 juga bisa kita coret, sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Saya lanjutkan contoh soal nomor 18. Kita lihat
sebuah dadu dilambungkan sekali. Ada dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya bukan mata dadu 4 adalah, nah, kita perlu lihat bahwa sebuah dadu yang dilambungkan itu NS-nya atau ruang sampelnya ada 6, yaitu kemungkinan munculnya dalam percobaan pelemparan sebuah dadu itu enggak 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Sehingga NS-nya atau ruang sampelnya ada 6. Nah, kemudian kita tuliskan kejadian A. Pertanyaannya, kejadiannya adalah muncul mata dadu bukan 4. Berarti kita misalkan kejadian A-nya adalah kejadian di mana muncul mata dadunya bukan 4. Nah, berarti mata dadu yang bukan 4 itu apa saja? Ya selain 4, berarti 1, 2, 3, 5, dan 6. Maka NA-nya ada 5. Sehingga peluangnya tinggal kita masukkan, rumusnya adalah NA per NS, maka 5/6. Kemudian saya lanjutkan contoh soal nomor 19. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 2 bola putih. Jika 2 bola diambil sekaligus, pertanyaannya adalah peluang terambilnya bola merah dan bola putih. Ini berarti 1 bola merah dan 1 bola putih yang diambil, karena pengambilannya adalah 2 bola. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. Ada sebuah kotak di mana isinya adalah 4 bola merah, 1, 2, 3, 4, dan 2 bola putih. Nah, kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya jumlah bolanya ada 6. Berarti karena diambil 2 bola sekaligus, maka ruang sampelnya adalah 6C2 menggunakan kombinasi atau 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini tinggal diselesaikan saja sehingga menjadi 6 faktorial. 6 kurangi 2 itu menjadi 4 faktorial dikali 2 faktorial. 6-nya kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena pembaginya ada 4 faktorial, maka kita bisa coret saja. Kemudian 2 faktorialnya dijabarkan menjadi 2 kali 1, sehingga 6 kali 5 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian kita misalkan kejadian A-nya. Kejadian A yang diminta atau ditanyakan adalah bahwa terambilnya itu 1 bola merah dan 1 bola putih. Maka banyaknya titik sampel atau NA-nya adalah 4C1 dikali 2C1. Bola merahnya ada 4, diambil 1 berarti 4C1, dikali bola putihnya ada 2, diambil 1, banyaknya menjadi 2C1. Nah, ini tinggal kita operasikan saja seperti halnya pada NS. Tapi di sini saya langsungkan saja bahwa 4C1 itu adalah 4 dan 2C1 sama dengan 2, sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Maka banyaknya titik sampelnya atau NA-nya adalah 8. Sedangkan pertanyaannya adalah peluangnya. Maka peluang A atau peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola putih adalah NA per NS atau 8/15. Sehingga jawaban pada soal nomor 19, peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola putih adalah 8/15. Kemudian saya lanjutkan pada soal yang terakhir pada pembahasan di video kali ini, di mana soal nomor 20-nya adalah banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika adalah. Nah, sekarang secara sederhana, kata yang dapat dibentuk dari kata matematika itu sebenarnya banyak sekali. Dengan memindahkan M dan A,
berarti kata baru yang terbentuk adalah amtematika. Itu sudah ada satu kemungkinan kata baru yang terbentuk. Nah, ini kalau kita data secara manual, maka akan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Ini adalah contoh dari permutasi n elemen, di mana elemennya ada yang sama. Kalau kita lihat M-nya itu ada 2, T-nya ada 2, A-nya malah ada 3. Nah, ini yang dimaksud dengan elemen yang sama. Nah, sekarang kita lihat cara mengerjakannya. Pertama kita data terlebih dahulu adalah N-nya. N itu apa? Banyaknya kata. Banyaknya huruf dari kata matematika. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti N-nya ada 10 huruf. Nah, sekarang kita lihat, kita data satu-satu. Huruf yang pertama adalah M, atau saya simbolkan K1. M-nya itu ada 2. Kemudian K2, yaitu huruf A-nya ada 3. Kemudian K3 atau huruf T-nya ada 2. Kemudian yang selanjutnya K4 atau huruf E-nya ada 1. Dan K5 huruf I-nya ada 1. Kemudian satu lagi K6 atau huruf K-nya ada 1. Nah, K1 sampai K6 ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan N, yaitu 10. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Kalau dijumlahkan tidak sama dengan N-nya, berarti ada 1 atau 2 huruf yang belum ditata. Nah, sekarang cara mengerjakan banyaknya kata baru yang dapat dibentuk, itu kita pakai rumus permutasi n elemen dengan unsur yang sama atau elemen yang sama, yaitu N, P, K1, K2, K3, K4, K5, K6. Karena di sini ada 6 huruf. Nanti kalau hurufnya 7 berarti ada K7 dan seterusnya. Sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali K4 faktorial dikali K5 faktorial dikali K6 faktorial. Maka tinggal kita masukkan angkanya sehingga menjadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Yang selanjutnya 10-nya kita jabarkan, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena pembaginya nilai tertingginya pada 3 faktorial, sehingga penjabaran pada 10 faktorialnya berhenti pada 3 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial itu 2, kemudian 1 faktorialnya tetap 1 ya. Maka yang selanjutnya tinggal kita coret saja 3 faktorialnya sehingga hilang. Kemudian 2 dengan 2 berarti 2 kali 2 itu 4, 4-nya juga bisa kita coret. Maka menyisakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini butuh kalkulator untuk menghitung secara cepat, sehingga hasilnya adalah 151.200 kata. Nah, demikian penjelasan dari latihan soal PAS penilaian akhir semester nomor 11 sampai 20. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan melalui aplikasi Google Classroom. Dikerjakan di catatan, di buku catatan, dan kembali lagi ini tidak dikumpulkan, hanya presensi saja, karena nanti masih ada video yang berikutnya, yaitu membahas latihan soal nomor 21 sampai nomor 30 pada pembelajaran daring yang selanjutnya. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.